Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami pernyataan mengejutkan dari Mark Zuckerberg. Era media sosial sudah berakhir. Pendiri Facebook bilang platform seperti FB dan Instagram tak lagi soal koneksi dengan teman, tapi jadi lautan konten AI, iklan, dan hiburan. Apa artinya ini untuk masa depan digital kita? Dari kebangkitan TikTok hingga kacamata pintar dan AI, kita akan ungkap kemana dunia online menuju. Jangan lupa tekan subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan petualangan teknologi ini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Pada 2025, Mark Zuckerberg, CEO Meta, membuat pernyataan berani di sidang Federal Trade Commission, FTC. Media sosial kehilangan esensi awalnya. Dulu, platform seperti Facebook adalah tempat menyambung silaturahmi, berbagi foto keluarga, atau ngobrol dengan teman lama. Tapi kini, feed kita penuh dengan video promosi selebritas, berita, meme, dan konten buatan AI. Interaksi dengan teman atau keluarga semakin langka. Zuckerberg bilang jumlah orang yang berbagi dengan teman di Facebook menurun. Begitu juga penambahan teman baru. Data internal Meta tunjukkan waktu yang dihabiskan di FB dan Instagram juga turun signifikan dibandingkan dekade lalu. Pada 2016, rata-rata pengguna menghabiskan 50 menit sehari di aplikasi Meta, Facebook, Instagram, Messenger. Kini, angka itu tak lagi dibagikan, tanda penurunan besar. Apa yang berubah? Media sosial kini lebih mirip media tradisional, hiburan, bukan koneksi. Pengguna lebih sering berinteraksi dengan kreator konten atau iklan daripada teman. Fenomena ini dipercepat oleh TikTok, yang mengubah media sosial jadi mesin penemuan konten acak, bukan platform sosial. Meta coba ikuti dengan Reels dan fitur mirip TikTok Shop, tapi Zuckerberg akui, TikTok masih lebih besar dari Facebook atau Instagram. Fakta menarik. Pada 2024, TikTok punya 1,8 miliar pengguna aktif bulanan, melebihi Instagram 1,5 miliar. Facebook, dengan 3 miliar pengguna tetap raksasa, tapi engagement turun di kalangan Gen Z. Algoritma Meta kini prioritaskan konten viral, bukan postingan teman. Untuk paham krisis ini, kita mundur ke awal media sosial. Pada 2002, Friendster lahir, diikuti MySpace 2003, tempat orang pamer foto dan musik. Facebook muncul pada 2004, awalnya eksklusif untuk mahasiswa, fokus pada koneksi nyata. Kesuksesannya ada pada kesederhanaan, status, foto, dan poke. Pada 2010-an, Instagram 2010 dan Snapchat 2011 ubah permainan dengan visual dan cerita sementara. Lalu TikTok 2016 meledak, bawa algoritma For You yang sajikan konten berdasarkan minat, bukan koneksi sosial. Hasilnya, pengguna tak perlu punya teman di TikTok untuk ketagihan. Algoritma tahu apa yang kamu suka. Perubahan ini tekan platform lama. Facebook beli Instagram 2012 dan WhatsApp 2014 untuk kuasai pasar, tapi tetap ketinggalan dari TikTok. Zuckerberg akui di pengadilan FTC, pangsa waktu pengguna di FB dan IG turun karena orang beralih ke aplikasi perpesanan seperti WhatsApp atau iMessage untuk interaksi pribadi. Media sosial jadi tempat konsumsi, bukan komunikasi. Indonesia, dengan 167 juta pengguna media sosial, 2024, rasakan perubahan ini. Gen Z lebih suka TikTok, 80% pengguna di bawah 35 tahun untuk tren dan hiburan, sementara WhatsApp jadi favorit untuk ngobrol. Media sosial tak lagi sosial di banyak kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Fakta menarik, Indonesia peringkat 4 dunia untuk pengguna Facebook, 135 juta pada 2025. TikTok Shop sumbang 20% pendapatan TikTok di Asia Tenggara pada 2024. MySpace pernah punya 100 juta pengguna sebelum runtuh pada 2011. TikTok adalah katalis perubahan media sosial. Dengan algoritma cerdas, platform ini sajikan video pendek yang adiktif, dari tarian hingga tutorial, tanpa perlu hubungan sosial. Zuckerberg bilang TikTok berfungsi sebagai mesin penemuan, bukan koneksi teman. Ini bikin Meta panik. Meta coba tiru dengan Reels, tapi Instagram masih kalah pamor. Pada 2024, TikTok punya engagement rate 15% lebih tinggi dari Instagram untuk konten video. Meta juga tambah fitur e-commerce seperti TikTok Shop
Tapi Zuckerberg akui, "Saya tak suka kalau pesaing lebih baik dari kami." TikTok juga ubah ekspektasi pengguna. Gen Z maunya konten cepat, visual, dan relevan, bukan update status panjang. Ini tantang platform lama seperti Facebook, yang feed-nya penuh iklan dan postingan grup. Di Indonesia, TikTok jadi platform utama UMKM, dengan 60% penjual di TikTok Shop adalah bisnis kecil pada 2025. Namun, TikTok tak lepas dari kritik. Kontennya sering dangkal, dan algoritma bisa dorong polarisasi atau misinformasi. Meta manfaatkan ini, promosikan Reels sebagai alternatif aman. Tapi perjuangan mereka untuk saingi TikTok tunjukkan betapa media sosial telah berubah. Fakta menarik. Video TikTok rata-rata 15 hingga 60 detik, cocok untuk rentang perhatian Gen Z. 70% pengguna TikTok Indonesia belanja via TikTok Shop pada 2024. Algoritma TikTok pelajari preferensi dari 10 detik pertama interaksi pengguna. Meta, induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp tak tinggal diam. Zuckerberg investasi besar di algoritma untuk tiru TikTok, dorong Reels, dan kembangkan AI untuk personalisasi konten. Tapi ini punya harga. Fokus pada hiburan buat platform Meta makin jauh dari sosial. Selain itu, Meta hadapi masalah internal. Pada 2023-2025, Meta PHK 20.000 karyawan, termasuk 10.000 pada 2023, untuk efisiensi. Zuckerberg juga ubah prioritas, dari Metaverse, yang sempat jadi obsesinya, ke AI dan realitas augmented, AR. Metaverse diumumkan 2021 saat Facebook ganti nama jadi Meta. Gagal tarik publik. Headset Quest 3 2023 kalah saing dengan Vision Pro Apple, dan dunia virtual Meta sepi pengguna. Zuckerberg kini taruhan pada AI dan kacamata pintar. Pada 2025, ia prediksi kacamata pintar akan gantikan smartphone dalam dekade mendatang. Ada 1-2 miliar orang pakai kacamata tiap hari. Mereka akan beralih ke kacamata pintar, seperti orang beralih ke smartphone, katanya. Meta kembangkan Orion, kacamata AR dengan layar holografik, rencana rilis 2027. Di Indonesia, Meta masih kuat. WhatsApp punya 90 juta pengguna, dan Instagram jadi favorit influencer. Tapi penurunan engagement di Facebook, turun 10% di Jakarta pada 2024, tunjukkan tantangan besar. Zuckerberg harus inovasi atau risiko ditinggal. Fakta menarik. Meta habiskan 50 miliar untuk Metaverse hingga 2024, tapi rugi besar. Orion AR Glasses Meta diklaim 10,000x lebih ringan dari Vision Pro Apple. WhatsApp jadi aplikasi nomor 1 di Indonesia untuk komunikasi bisnis. Media sosial tak cuma soal hiburan. Ada sisi gelap. Zuckerberg dan Meta sering dikritik atas privasi. Skandal Cambridge Analytica 2018 bocorkan data 87 juta pengguna. Pada 2025, Meta masih hadapi gugatan monopoli dari FTC atas akuisisi Instagram dan WhatsApp. Hoax. Pada 2021, Joe Biden sebut Facebook membunuh orang karena hoax vaksin COVID-19. Meski Meta hapus 20 juta postingan misinformasi, masalah ini terus ada. Kesehatan mental. Sidang Senat AS 2024 sebut Instagram gagal lindungi anak dari konten berbahaya dan eksploitasi seksual. Zuckerberg diminta-minta maaf ke keluarga korban. Indonesia juga hadapi isu serupa. Pada 2024, Kominfo blokir 1,5 juta konten negatif, termasuk hoax dan pornografi, di media sosial. Gen Z Indonesia, dengan 70% punya akun TikTok atau Instagram, laporkan kecemasan akibat perbandingan sosial online. Media sosial juga jadi sarang rasisme dan polarisasi. Pada 2021, Liga Inggris sebut Facebook surga pelecehan, karena postingan rasis ke pemain seperti Marcus Rashford. Meski Meta punya filter AI, pelaku sering lolos. Ini buat media sosial kurang ramah, dorong pengguna ke aplikasi privat seperti Telegram. Fakta menarik. 85% pengguna Facebook AS divaksin COVID-19 pada 2021, bantah tuduhan Biden. Instagram uji fitur Take a Break di Indonesia pada 2024 untuk kurangi kecanduan. Kominfo latih 100.000 anak muda untuk literasi digital pada 2025. Zuckerberg bilang, media sosial tradisional mati, tapi dunia digital tak berhenti. Ia prediksi 3 tren masa depan. AI generatif, Meta kembangkan chatbot AI untuk Instagram dan WhatsApp,
seperti stiker emoji otomatis atau edit foto via teks. AI ini akan jadi teman digital, gantikan interaksi sosial, augmented reality, AR. Kacamata pintar Meta, seperti Orion, akan gabungkan dunia fisik dan digital, sajikan notifikasi atau navigasi di lensa kacamata. Perpesanan pribadi. Aplikasi seperti WhatsApp akan dominasi komunikasi, gantikan feed publik media sosial. Tren ini terlihat di Indonesia. Pada 2025, 30% UMKM di Jawa gunakan WhatsApp untuk jualan, dan iklan AR di Instagram naik 25%. Tapi ada risiko, AI bisa tambah misinformasi, dan kacamata pintar ancam privasi dengan kamera selalu aktif. Zuckerberg juga hadapi saingan. Google dan Microsoft pimpin di chatbot AI, sementara Apple kuasai AR dengan Vision Pro. TikTok, meski hadapi ancaman larangan di AS, tetap raja konten. Meta harus berlari kencang untuk relevan. Fakta menarik, Meta AI tangani 1 miliar interaksi pengguna pada Q1 2025. Vision Pro Apple terjual 200.000 unit pada 2024, tapi banyak dikembalikan. 60% Gen Z Indonesia lebih suka DM di WhatsApp ketimbang posting publik. Indonesia, dengan populasi digital 215 juta pada 2025, adalah raksasa media sosial. Tapi perubahan global resap ke sini. TikTok dominasi di kalangan muda, dengan 80% pengguna di bawah 35 tahun, sementara Facebook lebih populer di usia 40 ke atas. WhatsApp jadi tulang punggung komunikasi, dari grup keluarga hingga bisnis. Pemerintah dorong literasi digital. Kominfo adakan workshop di 10 kota, seperti Makassar dan Ternate, untuk ajar masyarakat manfaatkan media sosial secara aman. Tapi tantangan besar, penetrasi digital masih terpusat di Jawa, dengan 60% pengguna di kota besar. Daerah seperti Papua dan Maluku ketinggalan akses internet. Bisnis lokal juga beradaptasi. UMKM di Yogyakarta dan Bali gunakan TikTok Shop dan Instagram Reels untuk jangkau pelanggan global. Tapi banyak yang khawatir, jika media sosial jadi media biasa, usaha kecil bisa kalah saing dengan iklan korporasi besar. Masyarakat Indonesia juga rasakan sisi gelap, hoax politik di WhatsApp, body shaming di Instagram, dan kecanduan TikTok. Inisiatif seperti Indonesia Makin Cakap Digital, coba atasi ini, tapi butuh waktu. Fakta menarik, Indonesia punya 70 juta pengguna TikTok, nomor 2 dunia setelah AS. 90% UMKM di Jakarta gunakan WhatsApp untuk transaksi pada 2025. Kominfo blokir 500.000 akun spam di media sosial pada 2024. Kematian media sosial ala Zuckerberg adalah akhir sekaligus awal baru. Dari Friendster ke TikTok, platform ini ubah cara kita berkomunikasi, berbisnis, dan lihat dunia. Tapi kehilangan sisi sosial ajarkan kita. Teknologi harus layani manusia, bukan sebaliknya. Zuckerberg taruhan pada AI dan kacamata pintar, tapi masa depan digital tak cuma soal teknologi. Kita perlu aturan privasi yang ketat, literasi digital untuk anak muda, dan platform yang inklusif. Di Indonesia, pemerataan akses internet dan edukasi adalah kunci agar tak ada yang tertinggal di era pasca media sosial. Media sosial mungkin mati, tapi koneksi manusia tak akan. Dari WhatsApp ke kacamata pintar, kita akan temukan cara baru untuk terhubung jika kita bijak pilih jalannya. Mari pelajari masa lalu, hadapi tantangan, dan ciptakan dunia digital yang lebih baik bersama. Fakta menarik, 80% orang Indonesia cek media sosial minimal 2 jam sehari pada 2025. Meta rencana luncurkan AI chatbot berbahasa Indonesia pada 2026. Dunia digital sumbang 15% PDB Indonesia pada 2024, diprediksi 20% pada 2030. Itu tadi No Hub News dengan kisah mengejutkan akhir era media sosial dan visi Zuckerberg untuk dunia digital baru. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk sebarkan wawasan teknologi. Sampai jumpa di update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.